Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, lama tak jumpa. Ketemu lagi di channel yang informatif ini. Video reaction kita kali ini masih tentang Malaysia. Jadi memang hal-hal yang berhubungan dengan Malaysia selalu menarik untuk kita bahas dan kita simak bersama. Karena mereka sering mengeluarkan statement yang terkadang menyinggung negara kita Indonesia. Termasuk video yang akan kita reaction kali ini, di mana mereka menganggap bahwa seolah-olah mereka tidak bisa maju dikarenakan atau disebabkan bertetangga dengan negara kita Indonesia. Nah, seperti apa kira-kira? Mari sama-sama kita simak dan kita reaction bersama, dan silakan dikomentari di kolom komentar. Kita lanjut. Peluang itu direbut oleh pekerja asing. Mantan Akhirnya Perdana Menteri mereka akan menjadi Mahathir kaya Mohamad, dan kita pula kekal atau menjadi miskin. Itu kebijaksanaan di negara Anda, jangan salahkan warga asing. Betul. Karena apa? Yang mengizinkan warga asing masuk beramai-ramai itu bukan kami. Baru-baru ini, ada sebuah komentar dari warganet negara tetangga yang menanggapi postingan salah satu influencer Indonesia. Dia mengatakan bahwa ada 5 juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan mengklaim bahwa Malaysia menjadi miskin karena bertetangga dengan Indonesia. Menurutnya, jika tidak ada faktor tersebut, negaranya sudah maju setingkat Korea dan Jepang. Padahal aturan mereka memperbolehkan Ini ada komentar dari teman kita di Malaysia. Karena Malaysia miskin, kami miskin karena berjiran dengan Indonesia 5 juta mau kerja di Malaysia, boleh kerja di Malaysia. Nah begini, apa yang berlaku di Malaysia, kebijakan yang berlaku di Malaysia termasuk mengimpor pekerja asing, itu di luar kewenangan kami, kakak Kami warga Indonesia tidak berkuasa untuk menciptakan kebijaksanaan di Malaysia, Jika Anda tak senang hati karena upah minimum, gaji minimum di negara Anda sangat murah karena tekanan dari para pekerja asing, gaji upah minimum di Malaysia berapa? 1.500 ringgit satu bulan, 5,2 juta rupiah. Dan kalau Anda merasa itu sangat murah dan terlalu rendah, Anda protes kepada politisi di negara Anda, kepada pemerintah di negara Anda, kepada semua MP di negara Anda, anggota parlemen di negara Anda, politisi di negara Anda. Macam mana ini gaji 1.500 ringgit, Gaji minimum nak naikkan 5.000 ringgit, tutup sempadan, tak boleh warga asing masuk Malaysia, Itu kebijaksanaan di negara Anda, jangan salahkan warga asing, Karena apa? Yang mengizinkan warga asing masuk beramai-ramai itu bukan kami, tapi politisi di negara Anda, Dan politisi ini berkongsi dengan para tokoh di negara Anda yang menginginkan tenaga kerja yang murah. Sebab itu mereka berkongsi dan mereka buat kebijaksanaan untuk mendatangkan beramai-ramai pekerja asing, dari Indonesia, dari Bangladesh, dari mana-mana pun, Dan kalau Anda tak senang hati, Anda boleh protes kepada mereka yang membuat kebijaksanaan itu di negara Anda, bukan kepada kami warga asing, Iya. Jadi seperti kita ketahui bahwa negara kita Indonesia termasuk yang berkontribusi besar di dalam mensuplai tenaga kerja ke Malaysia, Tadi dikatakan sampai 5 juta tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Nah, ini dikarenakan aturan yang di Malaysia itu betul-betul dibuat demi kepentingan para pemodal, dikarenakan mereka menginginkan adanya upah yang murah, Karena kalau dibandingkan dengan mereka mempekerjakan tenaga kerja di Malaysia, tentu upahnya lebih tinggi lagi, dikarenakan memang di segi mata uang mereka memang lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita. Tapi kalau mereka menggunakan tenaga kerja asing, salah satunya dari negara kita Indonesia, secara otomatis UMR mereka itu juga sangat rendah di Malaysia, tetapi mahal bagi kita Indonesia. Tetapi yang kita sesalkan, mereka menganggap bahwa
hal-hal yang menghambat atau membuat mereka sulit maju dikarenakan tekanan tenaga kerja asing, salah satunya termasuk negara kita Indonesia. Ini memang Malaysia ini memang keterlaluan ya. Jadi kalau Anda salahkan kami, ya mohon maaf, Anda salah sasaran. Iya, betul. Kalau Anda marah kepada orang yang mengizinkan itu terjadi di negara Anda, ya. Macam mana itu ratusan ribu jutaan warga Bangladesh boleh masuk beramai-ramai, ya. Semua itu merubah demografi di negara Anda. Itu harus menjadi concern daripada seluruh warga Malaysia, ya. Dan tak boleh salahkan warga asing, kakak. Ya, kami ini bukan yang membuat peraturan di negara Anda, itu politisi negara Anda. Ya, betul. Elit-elit di negara Anda, bukan kami. Saya paham Anda marah. Upah minimum tidak bisa naik mahal-mahal, hanya 1.500 ringgit, stuck di situ, ya. Karena apa? Karena Anda harus bersaing dengan warga negara asing, pekerja-pekerja asing. Dan pekerja asing ini mau dibayar sangat murah. Karena bagi kami itu sudah sangat banyak, ya. Tapi bagi Anda itu terlalu murah, Anda nggak bisa mendapatkan penghasilan yang sangat baik, ya. Solusinya apa ya? Tutup sempadan. Kalau Anda mau ya cakap sama politisi Anda, harus tutup sempadan. Tak boleh lagi import pekerja asing, ya. Naikkan gaji minimum jadi 5.000 ringgit supaya warga Malaysia boleh sejahtera, ya. Gajinya besar, rugi, boleh pemodalnya rugi, ya. Boleh bepergian ke luar negeri, macam-macam melancong ke negara orang, ya. Seperti macam orang Korea, orang Taiwan, orang Hong Kong, macam itu, ya. Standar hidup boleh naik. Ya, selama negara Anda masih beramai-ramai mendatangkan pekerja asing, ya selama itu pula upah minimum di negara Anda, gaji minimum tidak akan pernah naik, ya, dan memenuhi apa yang Anda harapkan, ya. Dan itu semua kembali kepada Anda warga Malaysia. Karena apa? Anda yang melakukan pilihan raya di Malaysia, ya. Memilih wakil-wakil Anda, memilih politisi Anda untuk menciptakan kebijaksanaan di negara Anda, bukan masalah kami warga asing, ya. Jadi jangan kambing hitamkan kami warga asing, ya. Anda yang warga Malaysia harus cakap masalah ini dalam ruangan publik, ya. Cakap masalah ini, perdebatkan di antara kalian sebagai warga negara di Malaysia, ya. Dan silahkan cakap kepada politisi-politisi di negara Anda, macam mana ini masuk terus pekerja asing berjuta-juta, dan itu menekan gaji Anda sebagai warga Malaysia. Iya, jadi wajar ya, dikarenakan memang kita tahu bahwa jumlah penduduk Malaysia atau tenaga kerja di Malaysia itu cukup sedikit, ya. Dan itu tidak seimbang ya dengan katakanlah seperti kilang-kilang atau pabrik-pabrik yang ada di Malaysia yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Secara otomatis kalau mereka mengandalkan tenaga kerja dalam negeri, itu tidak mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, ya. Disinilah mungkin sebenarnya aturan yang dibuat oleh para politisi itu yang mempermudah dan mengizinkan tenaga kerja asing masuk ke Malaysia sehingga bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh para pemodal di Malaysia itu, ya. Nah, namun demikian mungkin tenaga kerja yang datang ke Malaysia itu justru membuat mereka atau tenaga kerja di Malaysia itu merasa tersaingi dikarenakan jumlah upah yang diberlakukan atau UMR yang diberlakukan di Malaysia itu juga diberlakukan bagi mereka tenaga kerja dalam negeri di Malaysia itu, sehingga itu cukup murah buat mereka untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan mungkin ya mereka tidak menganggap bahwa jumlah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan kebutuhan mereka sehari-hari dibandingkan dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja asing, ya. Ya, dan itu harus menjadi perhatian dari semua warga Malaysia, ya. Kami warga asing tak ikut-ikut, ya, bukan betul, negara ya. Kami itu, ya. Dan kami itu urusan hanya Anda, masuk Malaysia. Kami diizinkan masuk Malaysia, datang sebagai pekerja asing dengan visa, ya. Kalau Anda tak puas hati, silakan lobby politisi Anda, tutup sempadan macam itu. Seolah-olah Indonesia disalahkan atas kehadiran pekerja Indonesia maupun pekerja asing lainnya yang dianggap sebagai penyebab kemiskinan sebagian warga negara tetangga ini. Padahal, jika kita mengikuti pendapat mantan Perdana Menterinya Mahathir Mohamad,
dia pernah mengungkapkan bahwa ada alasan lain mengapa sebagian warga Malaysia miskin. Coba sama-sama kita simak ya. Saya tekankan bahawa dasar kerajaan amat jelas bahawa keutamaan pekerjaan di Malaysia adalah kepada warga negara Malaysia. Tetapi perlu juga saya nyatakan bahawa kehadiran pekerja asing di dalam negara kita berpunca dari sikap kita yang tidak mahu membuat kerja tertentu walaupun kita sebenarnya mampu melakukannya sendiri. Nah, ini kan jelas ya. Artinya ada alasan lain dikarenakan memang orang Malaysia itu selalu memilih-milih pekerjaan ya. Mereka selalu ingin mungkin selalu ingin mencari pekerjaan yang ringan ya, tidak mau yang berat-berat ya. Sementara pekerja asing ya seperti Indonesia, Bangladesh ya, mereka ya apapun pekerjaan itu asal halal nggak jadi masalah. Ya, ini yang mungkin salah satu yang menyebabkan mereka tertekan ya secara ekonomi, pendapatan per orangnya ya. Sendiri. Maka peluang itu direbut oleh pekerja asing. Akhirnya mereka akan menjadi kaya dan kita pula kekal atau menjadi miskin. Orang Melayu miskin, mereka menjual tanah. Kita dapati bahawa walaupun kita mempunyai simpanan tanah simpanan Melayu, tanah simpanan Melayu pun kerap kali dijual juga. Jadi kalau kita terus kegiatan hobi menjual tanah ya, walaupun Malaysia ini akan dinamakan tanah Melayu, itu bukan official, tetapi sebenarnya dimiliki oleh orang lain. Seperti yang berlaku di Singapura. Singapura adalah sebahagian daripada Johor, tetapi kita sudah hilang Singapura sehingga menjadi negara lain, dimiliki oleh orang lain, kerana orang Melayu di situ tak mampu nak kuasai kekayaan di Singapura. Betul. Nak memiliki tanah pun bukan orang Melayu, sudah dimiliki orang lain. Sebab itu kita perlu ada satu kempen menghalang penjualan tanah khususnya. Iya, di beberapa video yang beredar ya, itu ada beberapa orang influencer Malaysia yang mengatakan bahwa banyak dari para pekerja asing yang sudah menjadi penduduk Malaysia ya, mereka menggunakan IC atau KTP ya, kemudian mereka sukses ya, mereka punya rumah yang megah ya, punya mobil yang bagus ya, sehingga ini betul-betul membuat masyarakat atau warga Malaysia itu tertekan ya. Belum lagi secara demokrasi di Malaysia itu banyak warga asing yang memang sudah memiliki diizinkan untuk memilih para politisi atau wakil-wakil rakyat di Malaysia, sehingga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan di Malaysia. Dan inilah yang membuat masyarakat Malaysia itu ya lebih merasa terasing di negeri sendiri, seperti dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ini, yang mana untuk istilah nama tanah Melayu itu tinggal nama saja, dikarenakan kepemilikan itu sudah sama dengan Singapura yang punya itu orang asing, tapi namanya tanah Melayu yang punya orang asing kan gitu ya. Nah ini yang mungkin mereka menganggap bahwa seolah-olah ya mereka termiskinkan dikarenakan para pekerja asing dari luar negeri ya. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, ya, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan, mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya,
ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini jangan dipilih-pilih, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutik buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Masalah kemiskinan bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan pekerja asing. Faktor-faktor lain seperti kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pendidikan juga berperan besar. Di sisi lain, beberapa warganet Malaysia menunjukkan dukungan dengan menyarankan agar negara mereka fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang inklusif tanpa harus mencari kambing hitam dari luar. Ya, demikian sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan ya, bahwa masih ada orang-orang di Malaysia itu yang menganggap bahwa susahnya kehidupan di Malaysia itu salah satu dikarenakan faktor pekerja asing ya, salah satunya dari Indonesia dan Bangladesh ya. Namun seperti yang dikatakan oleh Mahathir Mohamad tadi ya, bahwa masyarakat Malaysia juga harus menyadari diri dan melakukan introspeksi diri, bahwa salah satu faktor dikarenakan mereka terlalu memilih-milih pekerjaan ya. Mungkin ya mereka selalu ingin mencari pekerjaan yang ringan tapi upahnya mahal gitu ya. Sementara tenaga asing ya, mereka tidak memilih-milih pekerjaan ya, apapun pekerjaan asal halal ya, asal bisa memenuhi kebutuhan mereka ya mereka kerjakan. Nah, di situ mereka kehilangan peluang ya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi. Saya rasa demikian sahabat semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.